Saya, Pak Andi Gani tadi sudah dengar pernyataan dari Pak Haryadi Sukamdhani bahwa salah satu yang diminta oleh pengusaha adalah cash flow, suntikan dana begitu. Katanya bukan untuk pengusahanya tapi untuk buruhnya. Menurut Anda, apakah ini jadi solusi yang baik untuk menghindari buruh dirumahkan kalau tidak mau dibilang sebagai PHK, atau Anda punya ide yang lain? Di beberapa negara memang lazim dilakukan, seperti Singapura, di Amerika, di beberapa negara Eropa, itu lazim dilakukan oleh pemerintah ketika situasi ekonomi sedang resesi. Pemerintah langsung menyuntikkan dana kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyelamatkan bukan hanya pengusahanya, tapi pekerjanya. Tetapi memang harus tepat sasaran, Mbak. Harus tepat sasaran, dan serikat pekerja harus diajak bicara. Perusahaan A disuntik dana oleh pemerintah untuk menyelamatkan operasionalnya sekian. Dan kita harus diajak bicara sama-sama, supaya tidak ada penyelewengan untuk dana anggaran negara. Dan kita tahu, anggaran untuk COVID-19 ini hanya 450 triliun. Jauh sekali dengan Amerika Serikat. Tidak usah kita bandingkan dengan Amerika, dengan negara lainnya juga. Karena itu, saya masih berpikir, dengan usul Pak Haryadi, usulannya cukup bagus dan memang sudah layak untuk dilakukan di Indonesia. Tapi apakah anggarannya cukup atau tidak, jadi pertanyaan besar. Oke, langsung saya tanyakan ke Pak Fajar kalau begitu. Soal isu ini, pemberian suntikan untuk pengusaha, bagaimana tanggapan pemerintah, Pak Fajar? Baik, untuk saat ini memang bisa kita sampaikan bahwa suntikan itu bisa sedang dalam proses. Artinya, kalau kita melihat stimulus yang disampaikan oleh Pak Presiden, sebenarnya itu adalah suntikan secara tidak langsung. Dan saya setuju dengan Pak Haryadi bahwa itu semua memang perlu proses untuk kita lihat evaluasi dan kemampuannya untuk menjadi penahan dalam konteks krisis sekarang ini. Kalau kita lihat umpamanya suntikan mengenai BPJS 12,6 triliun, lalu suntikan lain untuk yang masalah 70,1 triliun untuk perpajakan dan macam-macam, itu angkanya juga sudah cukup besar. Nah, saya juga sepakat dengan Bang Andi bahwa di beberapa negara itu diberlakukan, dan mungkin memang salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah seperti itu. Cuma memang cara penyampaiannya berbeda. Kondisi negara kita dengan kondisi di tempat lain juga berbeda, termasuk juga kemampuan fiskalnya, Bang Andi. Jadi menurut saya alokasi itu harus hati-hati kita lakukan. Terakhir Ibu Menteri menyatakan bahwa Bu Menteri Keuangan menyatakan bahwa shortfall pajak kita kemungkinan adalah 388 triliun dan juga defisitnya akan sangat besar. Itu menunjukkan bahwa secara fiskal kita memang mungkin agak lebih suffer dibandingkan dengan negara-negara lain. Walaupun kemudian Presiden masih tetap terus menyampaikan pada semua kementerian bahwa tujuan kita atau fokus kita sekarang adalah COVID. Jadi memang kalau disampaikan ada shortfall atau ada defisit yang lebih besar, itu memang menjadi sebuah kenyataan. Baik. Dan itu akan tetap harus dialokasikan. Pak Haryadi, pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini memang situasinya serba sulit, baik untuk buruh maupun juga untuk pengusaha. Tapi ada tidak alternatif-alternatif mungkin yang bisa dilakukan oleh pengusaha untuk memastikan PHK tadi Anda tolak istilahnya, tapi mungkin tidak membuat para buruh terpaksa harus menempuh unpaid leave atau dirumahkan. Adakah cara-cara alternatif yang bisa dilakukan oleh pengusaha, Pak Haryadi? Jadi Mbak, seberapa besar pun stimulus yang akan diberikan, itu tidak akan efektif kalau penanganan daripada COVID-19-nya sendiri itu tidak berjalan. Itu yang paling utama. Tanpa penanganan yang tepat dan masyarakat itu masih terbelenggu ya, tidak bisa melakukan aktivitas, maka selama itu kita akan mengalami problem besar terhadap cash flow dan juga dan juga masalah dengan ekonomi kita dalam skala yang luas. Jadi harapan kami, masalah COVID ini betul-betul dilaksanakan, dikelola dengan betul-betul fokus, Mbak. Jadi kalau usulan kami itu harus segera disekat yang namanya zona hijau dan zona merah itu secara efektif. Jadi kita berharap bahwa yang zona hijau itu tetap bisa dilakukan aktivitas ekonomi seperti biasa. Kalau sekarang ini kan semuanya disamaratakan, jadi repot. Yang ada semua daerah minta PSBB tanpa juga penanganan yang pas untuk penyelesaian dari COVID-nya itu sendiri. Gitu. Nah, kami berharap bahwa ini segera ditangani, Mbak. Jadi kalau COVID masih seperti ini, pasti tidak akan berjalan yang namanya stimulus kita. Dan pemerintah akan keluar dana yang sangat besar sekali. Kalau masyarakatnya sehat, tentu saja secara otomatis ekonominya juga pasti akan berangsur-angsur kembali berjalan seperti semula. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Pak Andi Gani Nuwawea, Pak Haryadi Sukamdhani, dan juga Pak Fajar Dwi Wisnuwardani sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan saudara. Saya pamit undur diri dulu. Saya Sofi Syarif. Sampai jumpa besok.